Bali bukan untuk liburan, tapi medan perang dalam senyap. Tempat di mana para pahlawan Garuda mempersiapkan diri untuk laga hidup mati. Inilah momen penentuan. Pertarungan krusial kontra Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 tinggal hitungan hari. Namun, badai kabar buruk datang menghantam. 5 pemain andalan resmi absen. Tapi pertanyaannya, siapa pengganti mereka? Dan mampukah Garuda bangkit di tengah badai? Inilah kabar terbaru, eksklusif, dan super lengkap dari pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali. Setelah menjalani serangkaian laga berat di level klub maupun negara, pelatih Patrick Kluivert bersama PSSI mengambil keputusan berani, menggelar pemusatan latihan di Bali mulai 26 hingga 31 Mei 2025. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebut TC ini sebagai bentuk apresiasi bagi pemain yang telah berjuang tanpa henti. Dalam konferensi persnya, Erick mengatakan, "Pemain bukan robot, mereka punya rasa lelah fisik dan mental. Bali kami pilih untuk menyegarkan semangat mereka." Pertandingan melawan Cina bukan sekadar pertandingan biasa. Ini adalah titik balik. Saat ini, Indonesia berada di peringkat keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di bawah Jepang, Australia, dan Arab Saudi. 1 tiket otomatis ke ronde ketiga hanya diberikan kepada 2 tim teratas di grup. Klasemen sementara grup C, per 31 Mei 2025 sedih. Jepang 19 poin. Australia 13 poin. Arab Saudi 10 poin. Indonesia 9 poin. Cina 6 poin. Bahrain 5 poin. Dari sini, kita tahu, jika Indonesia ingin lolos ke babak berikutnya, maka kemenangan atas Cina di SUGBK adalah harga mati. Jika imbang apalagi kalah, maka harapan akan sangat bergantung pada hasil tim lain, dan itu bukan jalan ideal. Hitungannya sederhana. Jika Indonesia menang lawan Cina, kita naik ke 12 poin dan menempel ketat Arab Saudi di posisi ketiga. Jika di laga terakhir, versus Jepang, kita mampu curi poin atau menang, peluang lolos langsung terbuka lebar. Itulah mengapa pelatih Patrick Kluivert dan PSSI mematok target 3 poin atau gugur. Lawan berat, tekanan tinggi, namun ini adalah pertandingan yang harus dimenangkan. Cina sendiri membawa kekuatan penuh dan gaya bermain cepat. Tapi Indonesia punya senjata tak kalah tajam. Dukungan penuh publik SUGBK, formasi alternatif yang dirancang untuk menekan sejak awal, dan semangat pantang menyerah khas Garuda Muda. 1 kemenangan di laga ini bisa menjadi batu loncatan besar. Tak hanya untuk kualifikasi Piala Dunia, tapi juga untuk memperkuat posisi Kluivert sebagai pelatih kepala dan meningkatkan ranking FIFA Indonesia secara signifikan. Dan yang paling penting, menang di SUGBK melawan tim seperti Cina akan menjadi bukti bahwa Indonesia bukan hanya tim kejutan, tapi kekuatan baru di Asia. Meski digelar di Pulau Dewata, pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia ini bukanlah ajang santai. Justru sebaliknya, Bali menjadi titik fokus pemulihan, penguatan taktik, dan konsolidasi mental jelang pertandingan krusial melawan Cina. TC ini dimulai pada 26 Mei 2025 dan akan berlangsung hingga 31 Mei, sebelum tim terbang ke Jakarta. Agenda TC dimulai setiap pagi dengan sesi latihan ringan dan pemulihan otot, difokuskan pada pemain abroad yang baru menyelesaikan musim panjang di Eropa dan Jepang. Di antaranya seperti Jai Itzes, Nathan Choeon, dan Rafael Struijk. Mereka mendapat program customized recovery dari tim pelatih fisik, dengan latihan gym ringan, berenang, hingga yoga untuk menjaga mobilitas dan fleksibilitas. Sore hari, pemain masuk ke sesi latihan taktik dan formasi, yang dilakukan tertutup untuk media. Pelatih Patrick Kluivert lebih banyak menekankan intensitas transisi, organisasi bertahan, dan skema pressing high block, mengantisipasi lini tengah Cina yang dikenal agresif dan cepat menguasai bola. Tak hanya fisik, psikologi tim juga jadi fokus utama. Kluivert dan asistennya, Jordi Cruijff, diketahui membawa sports psikologis untuk mendampingi para pemain dalam menghadapi tekanan. Ada pula sesi diskusi tim, di mana pemain diminta berbagi pengalaman dan motivasi pribadi mereka saat membela timnas. Menariknya, PSSI juga memberi ruang interaksi dengan komunitas lokal Bali, lewat kegiatan sosial ringan. Ini bagian dari emotional grounding agar para pemain tidak merasa terasing, dan tetap merasa terhubung dengan masyarakat. Di malam hari, agenda evaluasi dilakukan tertutup, dengan review video pertandingan sebelumnya dan sesi analisis lawan. Jadi jangan salah sangka,
Meski Bali identik dengan relaksasi, Timnas Indonesia justru menjadikan tempat ini sebagai markas persiapan paling serius menuju laga besar kontra Cina. Di balik ketenangan pantai, ada badai strategi yang sedang diracik untuk satu tujuan, menang. Namun, kabar dari pemusatan latihan tak semuanya manis. Dalam laporan resmi PSSI dan berbagai media nasional, 5 nama dipastikan absen saat laga krusial melawan Cina. Dan kelimanya bukan pemain sembarangan. Mereka adalah pilar penting tim Garuda. Yang pertama adalah Martin Paes, kiper utama yang tampil impresif sejak debutnya, harus menepi karena akumulasi kartu kuning. Ini jelas kehilangan besar, karena Martin telah menjadi tembok kokoh di bawah Mistar. Kedua, Marcelino Ferdinand, jantung kreativitas di lini tengah juga terkena akumulasi kartu. Pemain Oxford United ini kerap menjadi motor serangan dengan dribble tajam dan visi luar biasa. Ketiga, Sandy Walsh, bek kanan andalan, mengalami cedera otot saat membela klubnya, Yokohama F. Marinos. Tim medis menyarankan pemulihan penuh sebelum ia kembali bermain. Keempat, Ragnar Oratmangoen, pemain serba bisa yang bisa bermain sebagai winger maupun second striker, harus menepi karena infeksi pada lututnya. Dan kelima, Eliano Rejders, absen bukan karena cedera, melainkan alasan keluarga. Ia memilih untuk mendampingi istrinya yang akan melahirkan, sebuah keputusan yang dihormati penuh oleh tim. Dengan 5 nama ini keluar dari skuad kontra Cina, tentu ada pertanyaan besar. Siapa penggantinya? Pelatih Patrick Kluivert, yang dikenal tenang namun tegas, langsung melakukan rotasi cermat. Untuk posisi penjaga gawang, Hernando Ari menjadi kandidat kuat. Performanya di SEA Games dan Asian Games sebelumnya membuktikan bahwa dia tak gentar tampil di laga besar. Nadeo Argawinata juga bisa jadi pilihan berpengalaman jika Kluivert ingin sosok yang lebih tenang. Di lini tengah, absennya Marcelino dan Rejders membuka ruang bagi kombinasi menarik. Nama Stefano Lillipali, si playmaker senior, kemungkinan besar akan kembali dipercaya untuk memimpin kreativitas. Sementara Beckham Putra bisa menjadi opsi untuk menambah kecepatan dan eksplosivitas di sektor tengah. Untuk posisi bek kanan, Asnawi Mangkualam sudah siap tempur. Mantan kapten timnas U23 ini punya stamina dan determinasi tinggi. Jika dibutuhkan pelapis, nama seperti Pratama Arhan bisa dialihkan ke kanan karena fleksibilitasnya di posisi fullback. Di lini depan, dengan absennya Ragnar, maka duet striker kemungkinan akan diisi oleh Rafael Struijk dan Ulla Romeni. Nama terakhir mencuri perhatian publik usai penampilan debutnya bulan lalu. Romeni membawa agresivitas khas Belanda dan kini mulai menyatu dengan gaya permainan Asia Tenggara. Pelatih Kluivert juga punya opsi super sub seperti Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Yakob Sayuri, yang bisa menjadi pembeda di babak kedua. Cina jelas bukan lawan mudah. Mereka juga sedang berebut tiket ke babak selanjutnya. Di pertemuan pertama, Indonesia kalah tipis. Kini, di laga kandang yang disiarkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, semua kekuatan dikerahkan untuk revan sempurna. Patrick Kluivert sadar akan tekanan besar. Dalam wawancaranya, ia menyebut, "Kami harus tampil 110%. Ini bukan hanya pertandingan sepak bola, tapi pertarungan harga diri bangsa." Dengan komposisi yang ada, kekuatan timnas Indonesia masih sangat kompetitif. Kunci kemenangan ada pada lini tengah yang harus solid, dan koordinasi pertahanan yang rapat. Tekanan supporter Garuda di SUGBK juga diharapkan memberi efek psikologis positif, memompa semangat tempur para pemain. PSSI bahkan sudah menyiapkan pengamanan dan penyambutan besar untuk menyulut atmosfer panas sejak menit pertama. Ini bukan sekadar pertandingan, ini misi nasional. Garuda takkan berhenti meski sayapnya terluka. Tanpa Martin Paes, tanpa Marcelino, tanpa Ragnar, timnas Indonesia tetap berdiri gagah. Karena di balik setiap kesulitan, selalu ada kekuatan baru yang bangkit. Inilah momen emas bagi para pemain muda membuktikan diri. Inilah panggung untuk nama-nama baru menulis sejarah. Cina mungkin datang dengan kekuatan penuh, tapi kita datang dengan tekad yang tak bisa dibeli. 5 Juni 2025, semua mata akan tertuju ke Jakarta. Suara kita, semangat kita, dan cinta kita akan jadi bahan bakar Garuda mengudara lebih tinggi. Inilah saatnya Garuda mengepakkan sayap lebih tinggi dari sebelumnya. Laga melawan Cina bukan sekadar pertandingan. Ini adalah perang harga diri, pertaruhan nasib bangsa di panggung dunia. Di bawah sorotan ribuan lampu SUGBK dan sorakan jutaan rakyat Indonesia,
Perjuangan 11 pahlawan lapangan hijau akan menentukan, apakah kita pantas melangkah ke panggung megah Piala Dunia, atau terpuruk di balik bayang-bayang sejarah. Patrick Kluivert tahu betul, ini bukan tentang dirinya. Ini tentang lambang Garuda di dada. Ini tentang generasi yang haus akan pencapaian nyata. Ini tentang negeri yang tak mau lagi hanya jadi penonton dalam kemegahan sepak bola dunia. Jadi, kepada kalian para supporter, bersatulah. Suarakan semangat dari tribun. Bangkitkan api dari dalam dada Garuda. Karena di laga ini, bukan hanya bola yang akan bergulir, tapi harapan seluruh bangsa akan masa depan sepak bola Indonesia. Ayo Indonesia, rebut kemenanganmu. Guncang Asia. Tunjukkan bahwa Garuda tak hanya bisa terbang, tapi bisa mengoyak langit sejarah. Dukung timnas Indonesia dengan sepenuh hati. Bukan hanya di tribun, tapi di setiap doa, di setiap langkah, dan di setiap jiwa yang mencintai merah putih. Saatnya bersatu, saatnya terbang. Garuda di dadaku, Indonesia di hatiku.